Adapun orang terburuk adalah yang pertama namam, yaitu orang nang ketujuh adu domba. Maka bila melihat orang terburuk di kalangan umat ini, ya orang nang ketujuh pandir ke sana kemari madu asah. Jadi jangan dibiasakan para jemaah. Nyetulak ke situ, pandir sini bawanya ke sana. Imbah datang sana, pandir itu dibawanya pulang ke situ. Meskipun itu bujur marah teh. Lah, Haji Hadri bepandir, ujar Haji Hadri, Iril itu begini. Haji Hadri menyampaikan ke Marhat. Marhat ujuk-ujuk datang pada Iril, ujar Haji Hadri, kamu tuh kayak ini. Itu pintar benar kalau ngaranya. Membawa pandir ini liqa'il fitnah, supaya fitnah timbul. Itu namam namanya, itu tukang adu domba. Dikatakan dalam hadis la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang ketujuh adu domba. Jas kira-kira lah. Jangan muntung tuh, jangan terlalu tajam adu domba orang. Kesana bepandir, kesini pandir, kenapa jadi kada mau berdiam? Ketujuannya melihat orang itu ribut. Aku menyampaikan bujur, meskipun bujur ditimbang nang dipandirkan tuh ditimbang, kira-kira bila bepandir orang ribut ke kadakah? Dulu banyak diceritakan oleh para ulama, disebutkan juga di dalam kitab-kitab para ulama. Dulu di zaman Nabi Musa ada pernah terjadi kemarau panjang. Ini dalam Irsyadul Ibad ada jadi disebut nih masalahnya ceritanya. Jadi ada terjadi kemarau panjang di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini turun bersama para Bani Israel untuk meminta hujan, tapi hujan gak turun. Nang tuha turun, nang muda turun, yang sakit turun, yang sehat turun. Semuanya turun. Ya hujan gak turun. Lalu Nabi Musa bertanya, Allah kenapa hujan gak turun? Itu adalah berhari-hari, berminggu-minggu hujan gak turun. Berkali-kali sudah dilakukan, kada juga turun, meminta bersama-sama. Maka Allah katakan, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana aku akan turunkan rahmatku kepada kalian. Artinya hujan itu kenapa kada diturunkan? Karena di tengah-tengah kalian itu ada tukang adu domba. Mendengar itu, Nabi Musa langsung mencari orangnya. Mana tukang adu domba? Siapa aku ngaku? Mana aja Nabi Musa nikam nang cuma adu domba? Sini bertobat. Siapa aku ngaku? Kada ada nang ngakunya. Aku peringatkan jangan Nabi Musa ngaku, kada ada nang ngaku. Maka Nabi Musa beradu lagi lawan Tuhan, ya Allah, kada ada nang mau ngaku. Dan pian maha tahu, beritahu ulun nang mana orangnya. Nyaman ulun suruhnya bertobat. Supaya kami turun hujan. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ya Musa, nahaitukum anin namimati wa akunu namam. Ujar Allah, wahai Musa, aku melarang kalian untuk mengadu domba. Akulah menyambat ngarannya mengadu pulang ke ikam. Aku sudah melarang kamu adu domba, aku pulang lagi kamu suruh menyambat ngarannya mengadu domba antar ikam. Kada aja Tuhan. Dan di satu sisi Allah kada juga membuka aib hambanya. Tuh kan Nabi itu kada diberitahu, kada dibuka Tuhan. Hanya Nabi Muhammad itu tahu siapa nang bermaksiat di kalangan umat. Nabi Muhammad itu tahu nang bermaksiat di kalangan kita ini, Nabi tahu. Makanya Nabi katakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku ini hidup kayaknya Nabi atau wafat kan lebih baik bagi kalian. Kenapa? Bila aku sampai Nabi katakan, sampai ketika Nabi dalam kubur pun, apabila Nabi melihat kita tuh berbuat baik, ujar Nabi hamidullah, aku akan puji Tuhan bila melihat umat ini baik. Tapi jangan Nabi, bila aku melihat umatku berbuat sesuatu yang kada baik, maka aku akan memintakan kepada Allah ampun untuk kalian. Jadi kita ini yang kada baik dilihat akan ke Nabi itu untuk supaya Nabi itu memintakan ampun dengan umat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kada diberitahu Tuhan, Allah kada memberitahu siapa umat sidin nang tukang domba, Tuhan kada beritahu. Lalu Nabi Musa berpikir cepat. Amun Allah kada memberitahu dan kada ada yang mengaku, ya kada turun-turun hujannya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada semuanya, oke, jar Nabi Musa buah nikam kada usah ngaku.
Kada usah maju, tapi tolong jangan usah ikam bertobat kepada Tuhan karena gara-gara ikam hujan kada turun. Lalu sadar nang tukang adu domba tuh. Maka ujar Nabi Musa, ayo semuanya kita bersama-sama ikuti aku. Lalu Nabi Musa membimbing mereka untuk bertobat lawan Tuhan. Setelah dibimbing, jaka bahasa kita disuruh beristighfar berataan, lalu beristighfar, maka sini situ saat itu juga Allah langsung mendatangkan awan dan menurunkan hujan bagi mereka semua. Dengan sebab apa? Dengan sebab taubatnya tukang adu domba tadi. Jadi di satu sisi ini ada dua pelajaran. Satu, kita munkawa hindari yang namanya adu domba itu. Mutus silaturahim hindari. Kalau pina gara-gara kita kasihan orang. Kita ini mohon maaf memberi manfaat sudah kada, menyusahkan orang barang jangan. Ini gara-gara kita orang kena dampaknya. Dikatakan inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum, ke suatu kampung selama di situ ada tukang yang memutus silaturahim. Artinya tukang putus silaturahim, orang nang ketujuh putus silaturahim itu akan menyebabkan rahmat tidak turun. Nah, jadi para jamaah jangan jadi tukang adu domba. Jaga bahasa sekarang apa? Adalah provokator. Jangan jadi provokator, jangan mutus silaturahim, apalagi paparak pemilu-pemilu ini. Nah, jangan hendak jadi provokator, jangan hendak memutus silaturahim. Jelas lah.